Shalom, selamat pagi. Tuhan memberkati kita semua dimanapun Bapak Ibu berada. Biar hati kita tetap melekat kepada Tuhan. Dan saya percaya ketika hati kita selalu bertautan dengan Tuhan, ada banyak ilham, ada banyak pewahyuan, ada banyak rahasia yang Tuhan bisa bukakan di dalam kehidupan kita. Karena itu kita akan terus melakukan pembacaan Alkitab setahun dari kitab Keluaran pasal 34 sampai pasal 35 ayat yang ke-9. Lalu Bapak Ibu boleh baca Matius pasal 27 ayat 15 sampai 34 dan Mazmur pasal 33 ayat 12 sampai 22. Dan kitab Amsal Sulaiman sebagai hikmat yang terus kita bangun dari kitab Amsal pasal 9 ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Dan Bapak Ibu kita sudah belajar bahwa ketika kita menjalani proses Tuhan dalam hidup kita, tentu di pihak kita, ketika kita mengalami mungkin kebingungan, ketidakmengertian, banyak komplain, banyak protes kita. Tetapi ketika kita belajar mengikuti proses Tuhan, seperti Yusuf misalnya, seperti Ayub, kita tahu ujungnya itu pasti adalah kehendak dan rencana Tuhan itu bisa tercapai. Karena itu harapan Tuhan saat kita menjalani prosesnya adalah kita boleh mengalami yang namanya perubahan hati. Karena kondisi hati kita akan menjadi kondisi hidup kita. Masa depan kita itu ditentukan oleh kondisi hati kita. Karena itu betapa penting kita mengerti bahwa apapun yang terjadi prosesnya itu ujungnya adalah Tuhan berharap ada perubahan di hati kita, di hidup kita. Jadi hasil daripada hukum proses adalah terjadinya transformasi di roh, jiwa, dan tubuh kita dan karakter kita. Karena hati kita adalah tempat Tuhan berhadirat. Jadi seluruh perubahan menuju kepada keserupaan dan kesegambaran dengan Kristus. Dan ketika roh kita diperbaharui, kita mengalami kelahiran baru, pikiran kita akan ikut diperbaharui, cara pandang, pola kita. Lalu diharapkan juga kita ketika menjalani proses Tuhan ini kita bertumbuh di dalam tingkat pengenalan akan Allah. Kita tahu bahwa umat Tuhan binasa karena tidak mengenal Allah. Karena itu lewat proses-proses yang terjadi, kelihatan yang menyakitkan. Tapi ujungnya adalah Tuhan mau kita mengalami yang namanya proses pengenalan akan Allah itu. Dan yang berikutnya, yang ketiga adalah di mana Bapak Ibu bisa menjadi alat Tuhan untuk mendemonstrasikan kuasa dan kasih-Nya. Jadi kita semakin kosong, Tuhan semakin bebas memakai kita. Dan kita yang keempat adalah kita bisa mengenal Tuhan. Tadi sudah, dan kita bisa menjadi pembawa kemuliaan Tuhan. Ya, dan tentu manusia daging kita semakin mati dan roh kita semakin bertumbuh hidup. Seperti yang Paulus katakan bahwa sekalipun manusia lahiriahku semakin merosot, tapi manusia batiniahku itu semakin bertumbuh. Jadi sampai kapan? Sampai proses yang kita alami itu, saudara, dari hari, minggu, bulan, tahun, ketika kita mengikuti, kita akan sampai pada satu bentuk karakter Kristus di dalam hidup kita. Dan saat kita menjadi serupa dengan Kristus, maka transformasi atau perubahan itu sampai pada titik yang memang Tuhan mau, yaitu perkembangan karakter kita. Karena itu saya mau dorong kita bahwa ujungnya Tuhan ingin lihat reaksi, respon kita. Jadi Tuhan menginginkan suatu sikap di mana kita memiliki karakter yang dewasa. Dan ini adalah kondisi dasar untuk kita bisa menggenapi tujuan kehendak Allah di bumi ini. Jadi dunia penuh dengan orang-orang yang baik, pria-pria yang baik, yang takut akan Tuhan. Jadi bedanya adalah antara wanita yang baik dan wanita yang takut akan Tuhan. Satu hal yang membedakan kita menjadi pria dan wanitanya Allah yang sejati, bahwa takut akan Tuhan itu akan berujung kepada karakter kita. Jadi Tuhan akan melihat kualitas karakter kita. Karena itu, apa itu karakter? Karakter bicara tentang kualitas yang dimiliki seseorang yang membedakan mereka dan mengarahkan perkataan, tindakan. Ini ada dalam diri kita yang sesungguhnya dan yang muncul ke permukaan ketika kita berada di bawah tekanan. Jadi karakter adalah siapa kita ketika kita berada di bawah tekanan. Jika ada kepahitan di dalam, maka nanti kepahitan akan keluar. Jika ada kecemburuan akan keluar. Itu sebabnya kita perlu tunduk kepada berbagai tekanan yang terjadi dalam hidup kita, yang merupakan juga alat Tuhan, supaya kita bisa mengambil bagian dalam prosesnya, sehingga karakter kita terbentuk. Jadi itu akan muncul ketika saudara di atas, di bawah, atau mengalami kekurangan, tekanan, ya.
siapa kita akan kelihatan. Karakter adalah keaslian kita. Jadi karena itu baru kita akan melihat nanti sampai pada tahap mana kita sebenarnya. Kita akan tahu dalam cara-cara apa kita dewasa dan berkualitas. Apa yang masih kita butuhkan untuk Allah boleh membentuk dalam hidup kita. Tuhan menyebut tekanan-tekanan yang Dia berikan ini sebagai ujian atau kesengsaraan. Dalam kitab Roma pasal 5 ayat 3-5, Rasul Paulus menulis surat kepada gereja di Roma, dan dia sedang memberi satu bahasan utama di mana karakter Kristus, karakter Kristen yang sejati bisa dikembangkan. Dan dia berkata begini, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan karena kasih Allah telah dicurahkan dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Jadi kita lihat di sini bahwa kita bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Jadi menarik sekali ya ketika Paulus juga menulis kepada orang-orang yang ada di Galatia, di provinsi Roma, di Asia Kecil. Dia bilang begini dalam Galatia 4 ayat 19, hai anak-anakku, karena kamu aku menderita sakit bersalin lagi sampai rupa Kristus menjadi nyata di dalam kamu. Jadi apa yang sedang Paulus katakan bahwa karakter kita yang kita perlukan untuk mengenapi tujuan itu harus sampai pada titik level karakter Kristus. Kita harus diproses sampai itu karakter Kristus itu muncul, nampak. Jadi proses pendewasaan yang berlangsung terus-menerus seperti kayak Tuhan Yesus contohnya. Selama 30 tahun dia menggenapi tujuan. Dia membawa kerajaan Allah ke bumi dan mati di kayu salib untuk menebus manusia. Dia butuh waktu 30 tahun. Karena itu kita perlu berpikir, kita perlu bertindak, kita perlu berespon, dan hidup dengan cara yang sama seperti Kristus. Kita nggak akan pernah bisa mencapai hasil dengan kekuatan diri sendiri, dengan hikmat manusia kita sendiri. Karena itu kita membutuhkan transformasi, perubahan secara supranatural yang hanya bisa dilakukan oleh Roh Allah kepada kita. Tuhan Yesus tidak mulai menggenapi tujuannya, lalu dia mengembangkan pelayanannya sampai karakternya terbentuk setelah menjalani proses bertumbuh dari masa kanak-kanak menjadi dewasa. Dalam Lukas 1 ayat 40 dan 52, anak itu bertambah besar dan menjadi kuat, penuh hikmat, dan kasih karunia Allah ada padanya. Dan Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya dan makin dikasih oleh Allah dan manusia. Jadi meskipun Yesus adalah anak Allah, sepenuhnya Allah, saat dia hidup di bumi sebagai manusia, dia tidak menghindar dari menjalani berbagai proses menuju kedewasaan. Jadi selama masa ini, ketika itu dia dibentuk oleh Bapa Surgawi untuk menggenapi tujuan spesifik untuk apa dia dikirim ke dunia. Jadi karakter anak Allah perlu dibentuk. Apa yang membuat kita berpikir bahwa kita bisa menghindari proses dan tetap mencapai tujuan Allah dalam hidup kita? Atau dalam budaya orang Ibrani, untuk mencapai kedewasaan perlu pada usia sekitar 30 tahun. Jadi nggak kebetulan Yesus memulai pelayanannya usia 30 tahun. Dan setelah 30 tahun, dia siap untuk berbagai peristiwa penting dalam hidupnya. Dimulai dengan dibaptis di Yordan sebagai tindakan berserah sepenuhnya kepada kehendak Bapa. Dia menolak godaan iblis di padang gurun, mengalami perubahan rupa dalam kemuliaan Tuhan di atas gunung. Jadi saudara lihat, jadi tujuan utama proses Tuhan dalam hidup kita adalah untuk membentuk kita menjadi serupa dan segambar dengan Kristus secara nyata, dengan progresif. Karena itu saya berdoa biar kiranya kebenaran ini bisa menolong kita semua. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk saat teduh yang sudah kami dengarkan ini. Biar kami terus bertumbuh dalam pemahaman, pengenalan, dan keserupaan, perubahan karakter kami sebagai fondasi kesejatian kami. Karakter kami adalah seperti Kristus. Diberkatilah semua anak-anak-Mu lewat pengertian yang kami dengar hari ini. Diberkatilah, sembuhkan kalau ada yang sakit. Tuhan tolong dalam pergumulan hidup umat-Mu. Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Biar Engkau semakin nyata dalam pikiran, perasaan, tindakan kami. Engkau begitu nyata Tuhan. Terima kasih. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.